Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Agustus. Lagi-lagi berita tentang sanitasi makanan. 4 pelanggan dilaporkan mengalami keracunan makanan dengan gejala muntaber setelah mengonsumsi mie dingin daging ayam di sebuah toko di distrik Neihu, kota Taipei. Sementara seorang warga Taichung memposting artikel di internet mengatakan bahwa saat membuka pesanan shabu-shabu dari toko waralaba tanggal 30 malam, dia menemukan bangkai kecoa dalam bungkusan saus. Saat membuka bungkusan saus yang hendak dipadukan bersama syabu-syabu, warga malah menemukan bangkai kecoak lengkap dengan sayapnya. Seorang warga Taichung mengatakan, ia memesan syabu-syabu di toko waralaba tanggal 30 sekitar pukul 11 malam, namun malah menemukan bangkai yang diduga kecoak dalam bungkusan saus. Saus ini diproduksi sebuah pabrik di Kabupaten Changhua. Pihak pabrik menyampaikan telah menghentikan produksinya untuk menjalani desinfeksi dan juga akan menarik kembali produk dengan nomor batch yang sama. Sementara Biro Kesehatan Umum Kabupaten Changhua menyatakan akan mengklarifikasi apakah ada kelalaian dalam pengelolaan sanitasi dan akan menjatuhi sanksi bila terbukti melanggar peraturan. 4 pelanggan dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi mie dingin daging ayam di sebuah toko di distrik Neihu, kota Taipei tanggal 30. Pemiliknya menduga cuaca panas telah menyebabkan suhu di dalam toko menjadi tinggi, sehingga menimbulkan masalah penyimpanan pada daging ayam. Departemen Kesehatan Kota Taipei telah meminta toko tersebut melakukan perbaikan dalam batas waktu yang diberikan. 凉面，如果说你放在室温放很久的时间，超过1个小时，夏天的话，就可能会受到环境中的避免菌污染，那民众吃下肚的话，就会有食物中毒的风险。 Dokter mengingatkan, saat makan bento atau mie dingin di luar, sebaiknya dihabiskan dalam waktu 1 jam agar makanan tidak didiamkan terlalu lama di suhu ruangan yang dapat menyebabkan bakteri berkembang biak. Departemen Kesehatan juga mengimbau, jika terjadi tanda-tanda keracunan makanan, segera pergi berobat. Baru-baru ini ditemukan sejumlah lubang peluru di kaca jendela auditorium SMAN Putri Lanyang yang diduga bekas tembakan senjata. Melalui penyelidikan awal, polisi menemukan lubang-lubang tersebut disebabkan oleh tembakan beruntun sekitar 30 peluru senapan angin oleh seorang tak dikenal. Kekhawatiran atas keselamatan diri sekarang menyelimuti seluruh kampus. Kaca jendela auditorium SMAN Putri Lanyang semuanya pecah. Di atasnya masih terlihat beberapa lubang peluru diduga bekas tembakan senjata. Saat ini sedang libur musim panas, tapi ada sekitar 400 siswa yang mengikuti kursus bimbingan belajar musim panas di kampus. Mereka sering keluar masuk dan insiden penembakan ini telah membangkitkan kekhawatiran. Polisi menemukan 14 peluru di lokasi kejadian, termasuk peluru plastik dan peluru bola baja, dan juga sekitar 30 bekas peluru yang diduga ditembak dari senapan angin. Kamera pengintai sedang dicek untuk mencari tersangka. Efek pulau panas perkotaan di kota Taipei, New Taipei dan Taoyuan semakin meluas seiring tibanya musim panas dengan suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan atau pegunungan. Sementara itu, saat bekerja di lingkungan dengan indeks panas level 4 atau lebih, majikan diharuskan menyediakan sarana peneduh dan peralatan pendingin. Pelanggar dapat didenda 30 hingga 300 ribu dolar mulai hari ini. Terik matahari membuat perkotaan laksana kuali kukus. Pakar menemukan bahwa kawasan hotspot perkotaan berkembang pesat. Saat ini intensitas panas di Basin Taipei telah merambah ke lembah Sungai Tahan di kota New Taipei dan meluas hingga distrik Pate dan Zhongli di Taoyuan, membentuk pulau panas yang lebih besar. 台北、新北跟桃园的这个热岛已经透过2个盆地还有大汉溪的这个河谷已经连接在一起。 Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan suhu 20 tahun mendatang akan naik setengah hingga 2 derajat Celcius. Sedangkan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengutip data yang menunjukkan bahwa suhu tinggi akan berdampak besar pada kesehatan. 世界卫生组织的资料，它从2000年初2000到2004的有关高温相关的死亡的话。 我们最近2017到2020年的增加了85%，其实对我们的冲击是非常大的。 Upaya reboisasi harus diperkuat guna menurunkan suhu perkotaan dengan menambah lebih banyak pohon rindang, peneduh jalan, dan sarana umum yang dilengkapi pendingin udara. Bagi pekerja di luar ruangan, saat indeks panas berada pada level 4 atau lebih, majikan harus memasang sarana peneduh dan peralatan pendingin, menyediakan air minum atau minuman yang mencukupi. Pelanggar dapat didenda 30.000 hingga 300.000 dolar per 1 Agustus. Kerja sama, upah berbeda. Ini adalah masalah yang sudah lama ada di Taiwan.
Menurut laporan gender tahunan terbaru untuk tahun 2022 dari Kementerian Keuangan, pendapatan rata-rata pria adalah $752.000, sedangkan untuk wanita adalah $470.000. Tidak hanya berbeda 1,6 kali lipat, juga mencatat rekor kesenjangan upah tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Isu kerjasama gaji berbeda antara pria dan wanita tampaknya masih ada saat ini. Menurut laporan gender tahunan terbaru Kementerian Keuangan, pendapatan rata-rata pria tahun 2022 adalah $752.530, sedangkan untuk wanita mencapai $470.569, berbeda 1,6 kali lipat, mencatat rekor tertinggi baru dalam 11 tahun terakhir. Di antaranya kesenjangan terbesar terjadi pada profesi pengacara, arsitek, dan dokter sebesar 1,87 kali lipat, juga jauh lebih lebar dibandingkan tahun sebelumnya. Ada pakar menyampaikan kesenjangan upah yang semakin lebar antara pria dan wanita berkaitan dengan disparitas antara jumlah pekerja pria dan wanita di beberapa industri bergaji tinggi. 无论在白领的高薪工作或蓝领的这个技术工作比较高薪的一个部分，其实这个男女比例比较失衡的情况下，也造就所谓的这个男性的一个薪资会高于这个女性。 Ormas wanita berharap pemerintah dapat mempromosikan sumber daya layanan publik dan mengembangkan kebijakan terkait transparansi gaji secara proaktif untuk mengurangi batasan kenaikan pangkat bagi pekerja wanita agar mereka juga bisa mendapatkan gaji setara. Pemimpin Hamas Ismail Haniyah dilaporkan tewas terbunuh di Teheran, Iran pada hari Rabu. Sebelumnya, Haniyah baru saja menghadiri pelantikan Presiden baru Iran. Hamas mengklaim bahwa Haniyah tewas terbunuh dalam serangan udara Israel. Berita terbunuhnya Ismail Haniyah diumumkan pada waktu hampir bersamaan oleh Korps Garda Revolusi Iran dan Hamas. Masing-masing mengklaim serangan udara Israel pada kediaman Haniyah di Teheran telah menewaskan Haniyah dan seorang pengawalnya. Tapi pihak Iran tidak menerangkan proses penyerangannya. Haniyah berusia 62 tahun, lahir di kamp pengungsi Shati di Gaza, aktif berpartisipasi dalam aksi kekerasan melawan pemerintah Israel selama bertahun-tahun. April lalu, 3 putra dan 4 cucu Haniyah meninggal dalam serangan udara Israel di Gaza. Disebabkan unsur internal dan eksternal, Haniyah kemudian terpaksa pindah ke Qatar, tapi tetap memimpin sebagai kepala Politbiro Hamas dan berkali-kali muncul pada berbagai acara diplomatik, maka dianggap sebagai wajah diplomasi Hamas. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan panorama di Inggris dan kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.